Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya, host cadangan kalian semua untuk episode podcast Sinekrip ya. Host aslinya lagi melanglang buana ya. Jadi gue dulu seperti biasa. Dan karena sekarang gue udah pakai baju, ya udahlah kelihatan kali ya. Jadi gue mau ngundang dua orang di balik film Lebaran yang bentar lagi bakal tayang. Apalagi kalau bukan Susana Santet Dosa di atas dosa, bener gak sih? Gila, jelas. Kita sambut aja langsung. Ada sutradaranya Azhar Kina Lubis dan juga Mbak Luna Maya. Yes. Halo, akhirnya hari yang gue tunggu-tunggu. Kenapa? Boleh tahu kenapa? Ya kan lu sering nge-bash film-film gue. Oh, masa sih? Udah gak apa-apa. Terima kasih banget walaupun loh. sering nge-bash film atau permainan gue. Masa sih filmnya kayaknya? Masukan itu. Oh iya, gue gak apa-apa. Masukan. Tapi kan nonton ya, menyumbang juga tiket. Iya. Saya nonton. Ya fair berarti kan. Udah bayar. Enggak, gue gak marah. Ini langsung nih. Langsung review. Tapi gak bisa review ya sekarang, kan filmnya aja belum tayang. Iya, enggak review kerjaan lo. Kerjaan Sinekrip. Tapi ya mau gimana lagi ya, horor itu emang seru banget ya. Enggak, tapi harus ada supaya ya, benar. semuanya tuh Ya, punya balance apa ya. Kayak gitu. Gak apa-apa. Betul. Menurut gue sih harus. Dengerin guys. Ini Susananya sendiri yang ngomong. Iya, harus ya. Ini adalah tahun 2026 dan ini adalah film ketiga Susana. Betul kan? Yang diperankan oleh Luna Maya tentunya. Gila. Dari 2018 gue nonton BTW dari tahun 2018 terus 2023 ya kalau gak salah Luna. 23 ya. 23. Terus 2026. Dan 3 tahun ya? iya. Kapan ya? Gue baru nggak loh. Iya. Tapi sebenarnya dari 2018 ke 2023 tuh yang lumayan jauh kan. Iya, benar. Itu lumayan jauh. Betul. Dan Karena ada COVID gitu-gitu kayaknya. Benar, ada COVID 2019. Terus dari semua film juga didirect oleh orang yang berbeda juga. Dari Rocky Soraya, Anggi Umbara, terus Guntur Suharyanto, dan akhirnya Azhar Kina Lubis sudah adalah horor tersibuk kita. Tersibuk. Sok sibuk. Dari berapa? Gila. Baru juga datang di sini. Tapi emang benar. Padahal orang nggak tahu gitu loh. Padahal itu produksi yang udah tahun yang lalu. Iya. Tapi beberapa cast film-film Mas Azhar ini udah sering kesini. Gue selalu nanya, Mas Azhar yang mana? Aduh sibuk. Ya kenapa gak kesini? Akhirnya datang juga nih di Enggak sini. lah, dan gue seneng banget diundang kali ini. Udah langsung kesini pengen banget kayak gitu. Ngobrol sama Arya, yang lain kayak gitu loh. Tapi gimana rasanya keluar dari lokasi syuting untuk sementara bersantai dulu? Seneng banget sih, seneng Susah banget. ya Gue promo takutnya. ya. Soalnya kalau ini kalau Kino mana? Lagi syuting gitu. Dia aja baru ngomong tadi udah depan. Film lu udah tayang belum sih? Iya. Yang mana? Dia aja lupa gimana sih man? Orang gue lihat lu ngepost. Iya. Ya selama film Indonesia itu belum 100% diapresiasi. Dalam artian bioskopnya belum penuh terus gitu. Benar. Hanya film-film tertentu. Yes. Kami ini akan terus stripping ya. Iya. Karena kebutuhan hidup. Karena pekerjaan Betul. kami. Jadi jangan di-judge. Ya judge boleh lah. Tapi tahu kan. Betul. Dapur harus penuh. Iya. Udah pegawai negeri, jadi harus intens. Iya. Kalau udah Hollywood Pegawai negeri gitu. Kalau udah Hollywood atau sekelas Shah Rukh Khan gitu satu film setahun mungkin sefilm apa cuma 10 tahun sekali 5 tahun sekali ya boleh lah. Benar. Saya mau pilih-pilih gitu. Selama Benar setuju. industrinya belum begitu ya mohon maaf ya kita harus ngebul gitu karena kalian juga perlu makan kan review film harus Tapi terus jalan terang ya, review. dari mereka kayak Sinekrip yang lain kayak gitu. Kadang-kadang kan ngasih kritikan ya, kayak gitu ya. Maksudnya masukan lah kayak gitu. Itu kadang-kadang bagi gue ya itu jadi ketagihan. No. Gitu. Jadi saat melihat ada pengen ini ya. lagi ya. Wah, ini gue harus bikin lagi nih.
Iya juga ya, kayak gitu tuh. Alhamdulillah, Jadi mungkin Jadi stimulasi iya. stimulator. banyaknya itu juga bukan karena orang mikir, wah dia pengen cari duit atau apa, bukan karena kadang-kadang iya ya dia omong bener nih. Jadi next film gue harus bagus Iya, nih. kayak gitu tuh. betul. Itu yang kadang gue Iya, juga iya, punya iya. adrenalin kayak gitu gitu. Oh, Yang that's tanpa ini disadarin ya. Sebenarnya gue juga tanpa loh. A good disadarin. point of view juga ya. Kayak mikir, kayak kemarin ya ada yang ngomong, 7 film dalam 1 tahun. Iya juga ya, kok banyak banget ya. Gue juga gak nyangka kayak gitu loh. Tapi gue tuh orangnya gak bisa diem kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak di rumah diem sehari aja ngoprek-ngaprek kayak gitu loh. Terus main PS kayak gitu tuh. Udah gak bisa diem, pengen bikin sesuatu kayak gitu loh. Nah tambah teman-teman yang kadang-kadang mengkritik gitu yang kayak, oh iya juga ya, wah ini gue harus bikin yang nextnya akan kayak gini nih mungkin kayak gitu. Itu sih. Betul. Tapi menarik sih. Maksudnya gue tau Mas Azarkino itu dari film Kafir dulu awalnya. Kafir. Itu pertama kali gue mengenal karyanya Azarkino. Tapi lagi tayang juga Kafir juga. Iya betul. Nah Sorry banget Mas, gue belum nonton yang kedua. Iya siap gak apa. Karena lanjutannya lah. Iya lanjutannya. Gue mau nonton tapi karena ada urusan jadi belum bisa. Tapi dari Kafir itu gue kayak, kok unik ya gitu. Nah dari situlah gue tahu film-filmnya Mas Azarkino dan akhirnya selalu ngikutin film-film Mas Azarkino. Dan dari situ gue akhirnya horor datang terus gitu loh. Sampai sekarang kayak gitu loh. Gue juga kadang-kadang gini ya, kadang-kadang bingung juga gini. Ada titik waktu itu sebenarnya gue ada sedikit kayak jenuh. Kok horor terus ya? Karena gue berasal dari director drama sebenarnya. Emang. Film-film gue kayak film pertama aja gue Jokowi. Iya gitu ya. benar. Yang sekarang KKD kan ya. Iya benar. Kayak gitu loh. Nah bagi gue gini, ada titik jenuh tapi kadang ternyata horor punya adrenalin tersendiri. Nah betul. Kenikmatan sendiri kayak gitu. Nah akhirnya gue dapetin itu. Gitu. Jadi gue membuat diri gue bahwa ya terserah datangnya mau genre apa, ya gue akan layanin kayak gitu. Itu yang gue pegang sekarang. Betul. Gitu. Berarti akan masih horor dulu lah ya. Ya sekarang tergantung ya, mau datangnya horor atau apapun itu misalnya kali ini masih horor ya udah rezeki gue itu. Kayak gitu. Gue layanin kayak gitu aja sih. Kayak gitu. Karena kalau enggak ya gue juga wah masuk horor terus malah diri kita juga jadi stres sendiri sih kayak gitu loh. Yes. Tapi ya ini juga sih karena demand-nya masih ada. Yes, benar. Kalau demand-nya masih ada pasti supply-nya tetap ada gitu. Benar. Karena kan ya bagaimanapun juga kan berbicara soal bisnis ya namanya orang ingin melanjutkan kehidupan mereka ya gitu. Dimana ada opportunity itu kan pasti yang akan selalu diupayakan gitu. Dan industri ini memang sedikit unik lah ya bisa dibilang gitu. Dan memang menurut gue kalau film Indonesia itu sangat identik dengan horor karena memang budayanya juga sangat identik dengan hal-hal mistis. Benar. Jadi memang kalau kita bicara apa sih film Indonesia gitu loh. Memang kayaknya selain drama ya horor ya gitu. Kayak misalkan kalau di India nari-nari misalkan dengan musikalnya gitu. Kalau di Indonesia kayaknya horor sih gitu. Betul, primadona. Iya gitu. Cuma sekarang masalahnya karena I wouldn't say oversupply, tapi mungkin udah mulai. Jadinya penonton udah mulai picky mana yang bisa membuat mereka lebih thrilling untuk nonton gitu. Mana yang udah kayak lebih apa ya value yang mereka dapat itu bisa lebih. Jadi mungkin horor sekarang yang harus disajikan adalah horor yang punya nilai lebih gitu dari sisi actionnya, ceritanya, dan juga bagaimana membuat penonton tuh perasaannya tuh tetap ada thrilling gitu. Karena kan gue yakin orang nonton horor tuh kan sebenarnya pengen ditakut-takutin, pengen ngerasain tegang, pengen ngerasain semua sensasi itulah. Kalau ceritanya udah begitu-begitu lagi mereka udah ngerasa kayak gue udah pernah lihat ini di film-film yang lain gitu. Jadi itulah mungkin PR-nya buat kita ini filmmaker, pemain juga untuk selalu update benar cerita dan teknik mungkin ya gitu. Harus ngasih kebaruan lah ya di horor itu sendiri ya. Sebenarnya kebaruan tuh ya dari segi teknis apapun kali ya. Mungkin keragaman sih. Keragaman. Jadi mungkin kayak gini, jangan sampai 1 tahun tuh
misalkan atau 1 bulan gitu ada 4 horor atau 10 horor ceritanya tentang orang datang ke rumah ditakut-takutin gitu semua. Benar. Gitu. Atau yang selalu Ustadz menang terus kayak gitu. Tapi kan gini sih Mas gitu. Maksudnya kalau kita lihat Hollywood juga begitu juga. Tapi kan along the way apa yang terjadi di rumah itu kan sebenarnya kalau kita bicara rumusannya sebenarnya sama aja. Betul. Tapi kan bagaimana kita ngemasnya kan kayak pada saat jump scare-nya apa yang membedanya, timingnya kah atau unsur-unsur si setannya mau desainnya seperti apa. Itu kan yang menjadi PR sisi kreatifnya gitu. Benar. Dan membuat itu yang jadi menarik mungkin untuk kayak kita ngapain lagi ya. Tapi kalau disantet kita ngomong santet itu banyak banget ya gitu. Karena penontonnya juga banyak juga gitu. Penontonnya kan juga ekspektasinya udah lebih tinggi ya. Nah, gitu. Gue ngerasain gitu dari gue bikin pertama kali film horor gitu ya. Horor gue pertama atmosferik. Gak ada hantunya. Gak ada. Semua digandrungin. Semua suka gitu. Tapi sekarang kalau bikin yang kayak gitu orang bingung. Mana hantunya? Kayak gitu loh. Mana katanya horor kayak gitu loh. Karena orang kita kan selalu identik dengan horor tuh ada hantu. Tapi mulai juga gitu sih Mas. Jadi kayaknya penonton kita udah mulai ngerti kayak sebenarnya horor tuh banyak kategorinya ya gitu. Kalau kita bicara horor kan gak cuma horor spiritual aja gitu. Ada horor psikologi, ada horor misalkan reality gitu misalkan dalam artian genre-nya banyak. Satu genre horor tuh sub horornya tuh maksudnya sub genre-nya tuh banyak banget gitu. Maksudnya juga ada drama komedi, ada drama musikal, ada drama ini sama komedi juga action, horor. Bener gitu. Jadi kayaknya ya mungkin secara marketing wise horor tuh masih sangat punya daya tarik ya gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin Mas Azhar Kinoy sebagai sutradara yang mungkin dikenal dengan horor gitu ya. Mbak Luna juga sekarang lebih orang nyebutnya ratu horor. Nah ini ketawa lagi. Ya ini king. King of horror ini. Tapi maksud gue apakah Mbak Luna merasa itu jadi sebuah beban moral gak sih? Maksudnya itu kan jadi kayak udah image-nya melekat gitu. Oh gue nonton film Luna Maya harus horor gitu. Apakah jadi gue gak bisa main di horor atau gue harus main di yang lain dulu gitu. Gimana tuh? Karena emang kalau horornya Luna Maya pasti orang wah ini nih gitu. Gimana tuh? Gue gak tahu harus ini bisa dibilang blessing atau sebenarnya jadi kayak beban ya gitu. Kalau gue prinsipnya gue hanya melakukan pekerjaan gue aja yang gue suka gitu. Yang gue suka. I love being on set gitu. Gue seneng ada di set. Gue seneng ada di situasi gue harus apa ya? Gue tahu gue mau syuting nih pre-production, production gitu dan bahkan setelah selesai promo gitu. Gue hanya menjalani hari gue seperti itu aja sebagai pekerjaan gue gitu. Dan apabila let's say kebetulan film yang ditawarin horor terus ya karena mungkin gue nggak bisa mengeneralisasikan semua pemain ya. Tapi yang gue alamin gue cukup banyak tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peran selain horor gitu. Mungkin itu juga dialami oleh beberapa pemain-pemain yang disebut ratu horor gitu. Mungkin kayak gue ngomong misalkan Sharifah Danis atau misalkan Taskia misalkan. Betul. Mereka pengen banget loh sama kayak gue gitu. Pengen banget kok film drama, non-horor lah ya. Non-horor gitu. Tapi entah kenapa kesempatannya tuh gak ada. I wouldn't say belum ada gitu. Karena mungkin produser tuh udah kayak kalau Luna, kalau Chandra ini kayaknya harus horor karena pasti laku gitu. Karena banyak mungkin produser yang ingin mereduce mengurangi resiko mungkin ya. Karena ngerasa udah punya masa, karena ngerasa kayak kalau Luna main film horor atau pemain-pemain yang biasa film horor mungkin ada sedikit rasa kayak udah pasti seru nih gitu. Benar. Jadi kayak itu yang menurut aku jadi beban gitu pada saat kita mengambil sesuatu yang kita pikir ini bisa jadi beda, ternyata ekspektasinya jelek. Padahal udah namanya kok filmnya jelek sih gitu. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi gue tuh pengennya semua genre gue kerjain gitu. Betul, ya mudah-mudahan dengan adanya semoga podcast didengar ini, ya.
bahwa aku juga ingin mencoba berbagai genre gitu. Apalagi horor gitu, kayak misalkan horor baru gitu. I don't mind gitu, misalkan zombie gitu. Pengen banget. Benar. Waktu ada Abadi dan Jaya gitu kasih Kimo bilang, gue pikir dia udah belum selesai syuting gitu. Mas mau dong gue jadi zombinya kayak gitu. Ya nah udah selesai gitu. Ya gue 1 scene 2 scene juga mau. Itu oke gitu. Udah selesai ternyata. Benar. Iya sih, semoga lah ya nanti. Iya jadi sebenarnya I don't mind gitu mencoba berbagai macam. Walaupun horor gitu, kayak horor zombie kan gue belum pernah, atau horor komedi gue belum pernah gitu. Gue nggak apa-apa explore gitu. Betul, yang genre lain boleh lagi gitu. Benar. Banyak loh film-film non horor namanya yang menarik, gue suka. Salah satunya apa ya? Mendarat Darurat. Lucu-lucu gitu ya. Gue juga kangen sih syuting komedi gitu. Kangen banget. Tapi good tuh ya. Lucu gitu. Tapi gak apa-apa guys. Emang ini sekarang jalannya sedang menjadi Susana dulu ya. Tapi jujur kalau Susana gue sangat ini sih. Bisa dibilang gue happy gitu karena menurut gue Susana ini genre yang unik sih. Yes. Kalau orang tahu film Susana yang dulu-dulu gitu, memang jangan berekspektasi 100% horor ya. Yes. Karena kalau yang benar-benar ngefans tahu pasti ada unsur komedinya, ada love story-nya, bahkan ada apa ya komedi apa yang dibalut dengan begitu apa ya polos gitu, satir juga ada gitu. Sampai musikalnya loh kalau dulu ya. Iya, selalu kan di tengah-tengah harus ada nyanyi. Iya, dari nyanyi ya. Iya walaupun bokeh atau dogman kayak gitu kan. Dan memang kalau ditonton sekarang ya kita yang nonton dulu nggak serem ya, justru menurut aku tuh lucu gitu, kayak film ini unik ya gitu. Benar. Setuju sih gue. Tapi kalau ngomongin Susana ya, terutama yang sekarang ya, Santet Dosa di Atas Dosa. Pertama kali gue lihat trailernya itu gue langsung beranggapan, wah ini mah horror blockbuster. Jadi itu disematkan kalau film-film di luar kan kayak film-film Michael Bay gitu ya atau apa. Tapi gue ngeliat trailer, wah ini mah horror blockbuster ini sampai apa namanya banyak adegan-adegan yang wah gitu kan. Jadi ya gue tahu nih ini pasti gila-gilaan nih. Nah, gue selalu penasaran nih. Susana kan dari yang versinya Mbak Luna ya, dari dulu dari yang Bernapas Dalam Kubur, Malam Jumat Kliwon, itu kan dia tidak selalu ngambil satu cerita Susana yang dulu kan. Jadi kayak somehow di mix gitulah sama beberapa lore gitu kan. Kalau yang di sini ini pas sepengamatan gue aja ya, gue kayak ngelihat ini mungkin gabungan dari film dulu yang Santet kali ya, karena Santet memang remake-nya. Nah ini apakah kayak gitu atau masih ada unsur film-film Susana yang lain yang masuk ke sini? Soalnya kan kalau di Santet nama Susananya kan Katemi. Iya, kalau di sini Susana aja kan. Katemi ya. Iya, benar. Kalau di sini Susana aja kan. Kalau dibilang sih ini ya dengan pelebur Lara ya. Waktu yang Santet yang dulu ya kan Susana yang dulu. Sebenarnya hampir sama kayak gitu loh. Tapi memang apa ya formulanya kita disesuaikan lagi dengan penonton sekarang kan, kayak gitu loh. Terus storynya juga didekatkan gitu dengan cerita-cerita yang terjadi di masyarakat kita, kayak gitu. Kayak misalnya dendam, pengkhianatan, penindasan terhadap orang-orang yang lebih kecil sama orang yang lebih berkuasa. Karena kan sangat ini ya. Kalau kita lihat kan Susana ini kan semua ya, hampir semua film Susana dulu, karena gue cinta banget sama film Susana dari zaman masih nyewa pakai Betamax. Kan dulu kan ada tuh, guys. Ya sering ke rumah-rumah tuh yang selalu nganterin kaset tuh pakai tas gede gitu ya. Susana Nyiblokang udah ada belum? Oh masih disewa tuh di sana kayak gitu. Nunggu dulu. Nunggu antrian kayak gitu. Nunggu dibalikin baru kita bisa nyewa. Tapi baru kali ini gue menganalisa gitu bahwa Susana yang dulu kan seperti ikon hiburan kita ya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena mungkin ya karena gue pembuat film kayak gitu ya, bahwa Susana ini kayak perwakilan gini, perempuan Indonesia gitu loh, yang selalu ditindas, dilecehkan, sebagai korban, kayak gitu. Itu yang selalu identik sekali dari semua versi film-film Susana ya, kayak gitu loh. Bahwa makanya mungkin almarhumah juga menjadi besar ya legend, karena dia selalu
main di karakter itu gitu loh. Ya, Semua perempuan Indonesia tuh kayak berasa dia lah hero-nya kayak gitu loh. Hero-nya unek-unek semua apa yang dirasakan perempuan Indonesia kayak gitu. Kayak gitu tuh. Nah, itu yang kemarin gue coba pegang gitu loh. Pegang bahwa gue pengen bahwa Susana ini bukan hanya untuk orang lihat Susana takut, bukan hanya itu toh. Tapi gue membawa cerita sama Luna ya, sama Pak Sunil, sama Reza juga, bahwa kita bangkitkan lagi tuh karisma Susana yang bahwa dia tuh seperti satu wanita Indonesia dari sekian juta wanita Indonesia kayak gitu loh. Tapi apa yang dilakukannya dia, apa yang terjadi peristiwa-peristiwanya dia, itu yang mengerikannya kayak gitu. Itu sih kayak Arya tadi bilang ini kayak blockbuster kayak gitu ya. Kembali lagi bahwa tontonan kita kan nggak mungkin kita harus upgrade lah istilahnya gitu ya. Benar, kayak gue juga sebagai pembuat harus upgrade dari horor gue yang sebelumnya kayak gitu loh. Nah jadi alhamdulillah ya produser mendukung, mensupport, ya itu yang gue tunggu kayak gitu loh. Sama ini kan gue selalu ngeluh, nih kalau produsernya nggak support atau apa kayak gitu loh kan. Ya kali ini support ya gue nggak sia-siain kayak gitu loh kesempatan itu. Blockbuster gitu. Ini. Ya kalau misalkan ngikutin dari 1, 2, 3 kan namanya semuanya tetap Susana. Jadi walaupun di cerita asli yang lamanya kan Susana berperan ada sebagai Katemi, sebagai ini, sebagai itu. Tapi kita tuh sebenarnya kalau aku bilangnya Susana ini diperankan oleh siapapun nantinya, film Susana akan tetap namanya Susana. Karena kita pengen mungkin produser ataupun sutradara ataupun siapapun lah pemain yang akan melanjutkan, nggak harus aku gitu, siapapun nanti regenerasi berikutnya namanya juga tetap akan Susana. Karena kan kita pengen membuat suatu IP Susana ini menjadi tetap hidup, legasinya seorang Susana walaupun sudah berganti zaman, beliau udah nggak ada, tapi dia tetap hidup di generasi berikutnya. Jadi icon lah gitu, icon salah satu perfilman Indonesia lah gitu yang akan selalu menjadi betul. Menjadi suatu kayak kebanggaan gitu. Gue nggak sabar nonton film Susana lagi. Apalagi nih gitu. Jadi yang dilihat adalah si icon ini. Jadi bukan si pemainnya lagi. Siapapun nantilah gitu. Kayak misalkan mungkin Reza pernah mainin Benjamin. Misalkan Benjamin kecebur apa, Benjamin ini, Benjamin itu gitu. Siapapun yang nanti memainkan. Sebenarnya kayak Ateng juga kan. Jadi sosok Ateng ini yang pengen dihidupkan kembali gitu. Karena memang sangat ikonik kan gitu. Dan kebetulan memang Susana yang baru dilanjutkan as an IP untuk film-film berikutnya gitu. Menarik sih. Ide yang bagus sih. Jadi timeless ya karakternya. Gitu. Jadi terus. Menurut aku sih jadi sesuatu yang bisa dibilang IP yang Indonesia banget dan membanggakan lah gitu. Mungkin kalau di luar mereka punya kayak It misalkan kan diperankan oleh banyak aktor gitu. Atau misalkan banyak ikon-ikon horor gitu lah ya. Iya benar. Tapi ngomongin Susana, Mbak Luna jadi Susana, bisa nge-recall lagi nggak dulu pertama kali meranin Susana gitu ya? Di Bernapas Dalam Kubur dengan heavy make up itu gimana tuh? Maksudnya mungkin sekarang film ketiga udah kayak udah biasa udah chill lah gue gitu ya, karena tapi tetap lama ya. Lamanya konsisten sih. Oh gitu, lamanya tetap sama gitu ya. Konsisten sampai sakit pinggang udah konsisten. Cuma memang kalau di aku gitu dari pertama aku terima dan ini kita pakai prostetik ya gini gitu. Pada saat tes makeup lama banget. Wah, dia yang berapa jam sih? 4 jam. 4 jam. Okay. 4 jam. Itu waktu film pertama itu kayak gila ya. Capek banget. Plus ada pergantian sutradara. Itu kan udah 30 hari syuting tuh. Nambah ada lagi ya. Nambah lagi 30 hari. Jadi aku total syuting tuh 60 hari syuting days ya. Gitu. 2 bulan ya? 2 bulan ya. Tapi kan 2 bulannya kan ada lengkap. Jadi itu rasanya hari terakhir aku udah kayak oh itu keren tuh kalau di film gitu. Oh iya terakhirnya gini. Ada kok di behind the scene gitu. Kita selesai jam 6 pagi gitu. Jam 6 pagi rap gitu.
Terus aku udah, karena kalau semakin lama ini kan udah keringetan, jadi udah copot-copot udah aku udah bodo amat ya gitu. Dan di situ aku belajar yang namanya sabar. Iya, karena dia orang yang pertama datang ke lokasi. Dia orang terakhir yang pulang dari lokasi. Kalau yang pagi harus subuh berarti datangnya. Iya memang kan kalau ingat misalkan jam 6, jam 7 tuh udah roll pertama. Biasanya udah dilengkap aku satu scene take dulu, baru aku masuk ke scene 2. Tapi ya mereka datangnya ya jam 6, aku datangnya jam 4 gitu. Udah dan pulangnya juga sama kan? Pulangnya aku terakhir. Iya, karena harus bongkar lagi. Karena mereka udah yuk thank you. Kemana masih gitu, udah sepi, udah nggak ada sisa-sisa kru terakhir gitu. Nggak ada gitu kepikiran, gue pakai aja makeup ini, prank orang-orang jalan aja gitu balik. Ada lebih tuh, ada lebih. Kadang-kadang aku bawa pulang gitu buat kenang-kenangan. Terus aku kepikiran apa Halloween aku pakai ya. PR banget sih. Nah ya gitu sih, aku belajar sabar, terus belajar bahwa ya jalanin aja. Tapi justru menurut aku, walaupun aku paling datang awal dan kadang-kadang pulangnya bareng gitu ya, tapi enaknya aku benar-benar harus 12-14 jam kerja, nggak bisa lebih. Karena kalau nggak kepek udah. Jadi emang ada ini dan ya, itu juga ya. ada masanya sih. Nggak bisa lebih dari 10 jam ya si potestiknya. Karena kelihatan gitu kalau misalkan lebih atau udah panas, kena lampu, udah kayak misalkan hari itu salah ngelem aja. Salah posisi ngelem, mukanya berubah. Beda gitu. Dan terus bongkar ulang lagi. Iya, jadi memang tricky sih. Aku mah udah kasih ini badan. Ya udah. Makanya itu juga yang kali ini sih kita gabungin gitu dari potestik, terus kita finishing di CGI. Kayak gitu. Jadi ada beberapa shot yang memang dari ininya Luna atau Susana itu sendiri kita CGI, kita rapiin lagi kayak gitu sih. Nah ini yang mungkin baru kali ini dipakai gitu. Di 2 film sebelumnya belum. Kayaknya di 2 film sebelumnya itu kayak di filter doang gitu loh. Jadi kayak diperhalus aja gitu. Karena waktu pas gue tes cam waktu sama Luna kan sempet gue rada wah kok gini. Sempet gue gak happy gitu kan. Aduh sini gue bilang kan. Gak bisa. Karena gak dipungkirin bahwa kesuksesan 1% ya maksudnya dari 10% untuk kesuksesan film Susana ya tetap dari wajahnya kan kayak gitu. Itu yang dilihat oleh penonton kita gitu loh. Jadi saat sedikit pun rusak itu akan bisa lu mau bikin itu bagus ceritanya mau apa itu hilang semua pasti. Tapi ini itu yang gue ceritain ke. Tapi ini nggak cuma di kita aja, di semua yang pakai prostetik itu memang harus ditacap karena sambungan misalkan dia ada lem, itu mau sehalus-halusnya pasti kelihatan kok, terutama kayak misalkan bagian mata karena kan ada sambungan di sini. Kita kan gerak ya, gini tuh kan dia bergerak jadi pasti akan ada ketidaksempurnaan lah gitu dan itu memang harus ditacap di CG sih. Betul, karena kan sebenarnya di Hollywood atau apa kan melakukan itu juga kayak gitu loh. Jadi tapi kan CG-nya bukan yang asal mau tacap atau asalan kayak gitu. Dia juga harus ngikutin tekstur dari potestik yang dibikin kayak gitu loh. Itu yang sangat susah sih sebenarnya di CGI-nya kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah sih ya waktu pas gue udah lihat ininya hasilnya atau apa ya gue jadi happy lagi kayak gitu loh. Karena waktu pas tes itu. Gue kebayang sih pas ngelihat tes cam kan ininya. Iya lu lihat kan muka gue yang aduh ini mau diapain nih. Waktu syuting udah mau dekat. Aduh semua ngomong oh ini ditambahin ini. Gue bukan masalah ininya gitu loh. Ini kok Luna jadi ini kok bukan jadi Susana jadi apa? Susanto. Aduh. Tapi akhirnya itu jalan keluarnya memix kayak gitu loh. Jadi sampai gue bilang gitu waktu pas tes cam coba kita tes deh dari hasil tes cam ini kita coba CG beberapa shot kayak gitu loh. Dan itu bisa kita lakuin gitu. Tapi emang butuh waktu ya. Waktu. Waktu. Iya. Waktu.
Ya kira kan berapa shot kan dalam satu film. Iya. Kebayang sih. Apalagi pasti Susana 90% lebih ada terus ya di scene. Iya. Pasti penting banget. Betul. Sih. Nah tapi akhirnya di situ saat kita punya produser yang sangat mengerti apa yang mau kita lihatkan ke penonton itu dia mensupport gitu loh. Itu yang gue maksudnya jadi wah rada happy gitu untuk bekerjanya kan kayak gitu. Itu yang bagi gue kesuksesan dari produksi Susana itu saling sinerginya gitu loh. Pemain juga oke dia percaya ke si filmmakernya, ke sineasnya kayak gitu loh. Produser juga yakin dengan apa yang udah didiskusikan kayak gitu. Itu sih sinergi itu yang gue temuin. Yes, betul. Menarik sekali. Terima kasih Pak Sunil. Iya. Iya, karena gue sampai gini, gue nggak habis pikir mau skenario-nya bagus, mau adegan ledakan atau actionnya bagus, tapi kalau ada wajah Susana yang cacat, itu bisa menghilangkan semuanya. Dan akhirnya nanti pas di komen kenapa ya mukanya Susana kok jadi gitu, padahal kita pas promo udah bilang ini film Susana ini udah pakai yang namanya CGI, pakai teknologi terbaru di Indonesia yang tidak pernah digunakan oleh CGI sebelumnya, tapi kok begitu ya. Nanti Cinecrip diomongin lagi, kena lagi. Ada ya, tapi insya Allah kayaknya nggak akan ya guys. Aman ini. Bener ya, awas ya nanti. Mungkin ketakutan gue itu waktu pas test cam itu karena segitu detailnya netizen kita atau penonton kita mengatakan sebuah film. Itu tuh. Itu yang jadi gua untuk disiplin gitu ya. Untuk detail juga untuk melihat hal itu gitu. Iya. Tapi and again pastinya kalau dibilang mirip 100% tuh nggak akan mungkin. Iya, betul. Nggak akan mungkin. Karena memang manusianya dia udah berbeda ya gitu. Maksudnya secara anatomi tubuh dan secara visual manusia satu dengan yang lainnya kan walaupun ada kemiripan kan tapi nggak mungkin 100% mirip kecuali dia kembar, benar-benar kembar dari lahir yang dia udah satu telur terbelah identik oke lah gitu, tapi kan kita adalah dua individu yang berbeda. Tapi kadang yang sangat dilupakan adalah gini, Susana itu kan dia kayak apa, hidup aja ya, berjalan ya. Susana tahun sekian dengan tahun sekarang wajahnya kan beda. Betul. Kalau kita perhatikan yang Susana terakhir lebih gemuk dia. Nah kadang penonton kita juga, maksud gue gini, kadang mereka nggak mikirin itu. Mungkin yang mereka lihat adalah Susana yang judul-judul yang terakhir. Jadi kenapa kok jadi kalau sekarang kok kurus? Nah kadang-kadang gitu sih. Patokannya kemana ya? Iya, benar. Karena kalau lo kumpulin dari judul pertamanya film Susana sampai terakhirnya judulnya film Susana itu pasti ada perubahan. Namanya manusia. Kayak gitu loh. Wajar lah. Nah sekarang wajahnya mirip atau enggaknya kayak Luna bilang tadi, ya sebenarnya kan ngikutin mau mana yang mereka lihat kayak gitu. Apakah Susana yang bernafas dalam lumpur atau yang di Nyi Blorong atau yang di Asmara Dara yang dulu dia masih drama kayak gitu. Itu sih benar. Kayak ijazah palsu kita ini kan. Masuk. Saya nggak bilang guys. Tadinya menurut pendapatnya. Iya, menurut pendapat saya kayak gitu. Benar. Dan kalau menurut pendapat individu ya aman lah ya, kan nggak bisa ada sama. Aja ya, gitu lah. Ada aja emang kemiripan itu ya. tapi ngomongin Susananya Mbak Luna gitu ya, dari Bernapas Dalam Kubur ini, Malam Jumat Kliwon, terus ini. Correct me if I'm wrong ya. Kalau yang ini kan kalau loosely based on film Susana yang Santet berarti dia nggak jadi setan, benar nggak? Maksudnya kan kalau di dua filmnya kan yang sebelumnya setan ya, ketawa-ketawa. Itu agak serem sih yang pas Malam Jumat Kliwon gue nonton yang bagian dia di kamar Billy ya. Tapi apa namanya? Untuk treatment Susana yang sekarang nih, Mbak Luna, yang emang ya gue santet nih, full santet itu ada pendekatan berbeda gak sih dari dua Susana sebelumnya gitu? Ada dong, pastinya ada, karena kali ini Susana sebagai manusia. Iya betul. Artinya manusia. Pendekatannya emosinya juga harus sebagai manusia kan. Bagaimana dia berkembang dan berevolusi dari seorang perempuan atau gadis desa yang biasa aja, yang ya namanya kalau orang di kampung tuh kan ambisinya apa sih gitu? Ya seperti anak perempuan pada umumnya aja gitu, ingin menemukan cinta, ingin hidup bisa bahagia. hidup bahagia gitu, ingin bersama orang yang pastinya baik, yang ya seperti itu aja gitu. Jadi pada saat
dia dihadapkan dengan suatu permasalahan atau musibah lah ya yang menghantam dia, dia sebagai manusia pasti dia akan berkembang memiliki emosi-emosi yang berbeda-beda gitu. Bagaimana dia mencerna kejadian-kejadian yang menimpa dia, bagaimana dia mengolah emosi itu menjadi suatu perubahan besar dalam hidupnya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu bukan lagi keputusan dia sebagai Suzana yang sebelumnya, tapi Suzana yang baru gitu, bahwa dia tumbuh dan dia mengambil keputusan ABCD based on experience dia yang bisa dibilang yang tidak mengenakan. Jadi hasilnya bisa baik bisa buruk lah gitu. Dan itu yang membawa cerita ini gitu. Dan akhirnya dia juga ketemu dengan banyak orang-orang yang membawa akhirnya cerita ini jadi lebih berkembang, jadi lebih hidup gitu, bahwa ternyata ya permasalahan yang begitu besar akibatnya juga begitu besar di dia dan sekitaran gitu, dan terutama untuk orang tuanya, lingkungan di kampungnya gitu. Berarti kita gak akan ngedengar ketawa cekikikan lagi ya? Atau aduh masih ada sih. Masih ada gak sih? Masih ada sih. Ada kok. Ada sih, tapi gak yang panjang. Gitu enggak. Jadi jangan minta promo gitu. Tolong dong ketawanya dong. Gak ada di sini. Ada tapi maksudnya bukan itu gitu. Pas gue dapet project ini kan satu ada lagi nih. Wah santet ya. Kayak gitu. Ini kan harus, apa yang harus kita kasih ke penonton ya. Maksudnya kengerian, kegoran itu ada kayak gitu. Tapi kembali lagi satu yang gue sangat jeli itu adalah ngelihat bahwa ya tadi yang kayak gue bilang di awal, bahwa gue hampir setiap nonton film Suzana dulu baru ngerasain bahwa sekarang adalah Suzana tuh kayak message gitu, memberi message ke masyarakat kita gitu loh. Lewat dia sebagai perempuan kayak gitu loh. Nah, jadi kayak heroiknya Suzana yang bahwa dia adalah pahlawannya wanita lah, misalnya kayak gitu ya, kayak Cut Nyadinnya atau Kartininya itu ada lewat Suzana kayak gitu. Nah itu yang aura itu yang gue coba bangkitin lagi, karena apalagi pas banget ya, karena menurut gue tepat juga sih pas Unir menaruh ini di Lebaran kayak gitu, karena bagi gue ini bukan tontonan Gen Z aja kayak gitu loh, ini tontonan untuk keluarga kayak gitu juga. Jadi itu sangat bisa untuk menggait penonton bahwa ini adalah tontonan keluarga kayak gitu loh. Itu ya sih. Karena message-nya sangat dekat sekali dengan kita, dengan kondisi kita sekarang lagi. Kayak gitu loh. Kalau aku lihat ya Suzana ini sebenarnya bukan film horor aja sih. Betul. Superhero sih. Benar bisa dikatakan itu. Iya. Lewat horor ya. Iya. Bukan gitu lah. Bisa ya. Dan kalau kita ngomongin misalkan Wonder Woman, Supergirl, sebenarnya kan ceritanya sama ya, maksudnya ingin membantu dan memberantas kejahatan gitu, dan Suzana hadir ingin membantu penindasan dan memberantas kejahatan. Sebenarnya itu kan message utamanya gitu, dan sebagai perempuan dia melawan kezoliman gitu, dan itu yang mungkin bisa dibilang dibalutnya superhero yang Indonesia banget. Horor gitu. Benar. Kalau Superman dia harus berenergi dengan benda-benda yang ada di angkasa luar kayak gitu ya, dengan metamol atau apa gitu. Nah kalau dia dengan klinik-klinik lah. Benar. Tapi gue tuh emang selalu suka Suzana yang versi nyantet sih ya. Waktu itu kan pernah ada remake Suzana yang Ratu Ilmu Hitam juga, itu sangat ngeri sekali. Itu gue suka banget sih karena ini nih gue butuh tuh tapi memang sih waktu pas dulu gue pertama kali ngelihat itu gila banget. Dan itu yang gue terapkan sekarang benar. Terus terang hampir semua efek atau apapun yang dilakukan itu tidak ada CGI. Jadi praktikal nih. Semuanya praktikal. Gue aja sampai semua gue tuntut ya. CGI-nya coba di sini ya. Iya, kayak gitu loh. Maksud gue CGI itu lebih udah edisional bagi gue. Jadi apa yang keluar dari tubuh atau apapun itu semua dikejar dengan praktikal semua. Kayak gitu. Nah, karena bagi gue dulu aja bisa, kenapa kita enggak? Itu yang tantangan gue di situ tuh. Ya kayak kalau nggak salah di teaser udah ada ya yang keluar apa satu dia dari kaki itu. Itu praktikal semua. Praktikal kayak gitu. Semua. Sampai dia juga geli pas itu. Keluar
itunya belut-belutnya gitu. Belut lintah ya, lupa gue. Belut ya. Pokoknya itulah. Ya pokoknya apapun lah. Apapun lah ya. Dari tubuh manusia tuh praktikal kayak. Benar. Santet itu kan emang daya tariknya di situ ya. Apa yang dikirim, terus apa yang terjadi ke orang yang disantet. Kan kiriman bola api kayak gitu. Dan bola api emang bener ada sih. Dan di sini memang gua perlihatkan bahwa santet itu adalah ilmu yang kita tidak tahu siapa pelakunya, siapa yang membuat itu dan bagaimana dia bekerja kayak remote control. Saat dia jatuh, dia jatuhin kayak gitu. Jadi di sini gue sampai bilang ini jangan lama-lama kayak instruksional santet ya. Iya kan? Iya lagi. Karena gue harus samain gitu. Karena kayak misalnya Luna lagi menyantetin sesuatu, kan dia nggak ada di lokasi itu. Adegannya kan belum kita ambil gitu. Jadi kok nanti dia akan gini Luna, akan gini. Jadi lu harus gerakin ini. Semua koreografinya kayak gitu. Iya kan? Lucu. Karena gue pengen menyamakan gitu. Saat sesuatu yang dilakukan itu kan ilmu sihir ya. Kalau santet itu kan istilah yang di beberapa Indonesia yang ada tenung, ada santet. Kalau santet kan lebih Jawa Timur kan ya, kayak gitu loh. Setiap daerah kan menyebutnya kayak di teluh, kayak di Sumatera Utara begu ganjang kayak gitu. Padahal ilmu sihir juga, santet juga itu kayak gitu. Terus tadi juga Mbak Luna sempat ngomong ini ensemble-nya banyak juga. Oke. Banyak Makanya itu salah satu kenapa gue bilang ini horror blockbuster tuh itu ya, karena ensemble-nya buset. Ini musisi aja ada 2. Baru pagi ini gue pikir horror, karakternya banyak banget. Pusing gak? Karena gini, director tuh pusing gini, bukan masalah dia bisa memainkan itu, tapi bagaimana connectingnya kan. Nah itu yang susah. Emang kebayang sih. 6 karakter aja susah kita membuatnya ya dalam satu lokasi. Ini lebih dari 10, lebih dari sekian lokasi. Itu kan mengkonekinnya kenapa dia ini, gimana dia harus ada di sini. Itu yang susah banget. Benar. Kayak gitu. Susah. Semakin banyak pemain tuh. Gue sampai gini, ini kayak ujian buat gue gitu. Saking banyak horor kali ini gue dikasih lagi ujian gitu. Ya kan Marvel juga pemainnya banyak ya, superhero gitu, blockbuster gitu, banyak pemainnya. Iya, di sini Luna sama Reza pertama kali di horor kali ya. Ini kayaknya belum pernah Luna sama Reza di horor ya. Bahkan di sini ada, gue lihat ada Iwake sama Andi Rif. Gila itu bisa bareng coba. Kayak sama Roka. Seru banget loh mereka. Mereka keren loh, keren banget. Gue suka banget maksudnya grupnya mereka. Gue suka banget sih. Dan bagi gue juga ini assemble-nya juga beberapa generasi ya aktor ya. Ada Elmanik juga kayak gitu dari generasi yang udah maksudnya senior ya kayak gitu loh. Sampai ke yang muda juga ya kayak gitu loh. Jadi menurut gue lumayan sih. Dari komedian juga ada. Pasti kayak gitu. Ya itu harus ada. Itu harus ada. Komedi selalu ada. Ikonnya juga. Susana gak ada komedi. Betul. Gak lengkap tuh. Ya karena kan gini ya, dari kengerian-kengerian beberapa adegan-adegan Susana, nah relaksasinya kan mereka. Iya. Untuk itu. Tapi ya itu kembali lagi, memang ada susah gitu loh. Bagaimana mencoba tensi itu jangan hilang. Kayak gitu tuh itu ya. Jadi kemakan oleh komedinya juga gitu. Nah itu yang gue selalu dari persiapan skrip itu juga sangat detail juga ngasih input ke Pak Sunil kayak gitu loh. Maksudnya jangan hati-hati, kita jangan jadi saat komedi jadi kebawa komedi terus hilang benang merahnya kayak gitu. Benar. Setuju. Nah ngomongin ensemble cast juga ini gue balik lagi ya, gue baru lihat teasernya doang ya, belum lihat full trailernya. Berarti bakal ada karakter Nyi Angker nggak sih di sini? Nyi Angker ada. Oke. Tapi dia sedikit di-create. Oke. Nyi Angker itu jenak sebenarnya. Oh gitu. Oke. Gue nggak tahu ya sama sekali. Karena kan kalau ini loosely based on santet akan tapi ada karakter ya itu kembali lagi. Ada beberapa hal yang gue gak bisa ungkap di sini ya, karena filmnya belum tayang nih. Jangan. Ini gue cuma ini aja. Tapi gini, maksudnya itu adaptasi lah dari gini. Ada sesuatu yang nggak bisa kita paksakan, yang akan jadi komedi nantinya. Iya. Kayak gitu loh. Iya. Jadi gue terus terang bilang pas ini, kasih sesuatu yang memang real aja. Jangan kita paksain, tapi nanti akhirnya hasilnya tidak sesuai. Jadi gitu. Biarin komedinya tuh situasional lah. Yang mengakibatkan gitu tuh jadi sesuatu hal yang. Betul. Jadi ada dari yang itu ada coba kita create ke maksud gue yang lebih ke realis gitu. Iya. Lebih ke realis berarti sekarang. Kayak gitu. Karena kalau yang dulu kan kita tahu. Gila tuh.
Dia setengah apa. Iya dulu ya. Manusia buaya ya kan kayak gitu. Iya. Tapi siapa gurunya Susana? Siapa tuh nyangka gitu untuk guru santetnya siapa ya dia tetap. Oke. Oh tetap ya sama. Oke. Iya. Menarik. Ya, jadi bukan dia mencari sendiri bagaimana berilmu kayak gitu enggak. Iya. Ya gue selalu penasaran karena dulu yang ikonik itu dulu ketemu dan lebih unik lagi ya. Dan lebih unik lagi di Susana yang kali ini tipe-tipe santetnya dikasih tahu. Oke. Ini yang menyerang jiwanya. Ini ada santet apa? Oke, bagus nih. ini santet untuk banyak. Iya, edukasi buat yang tadi. Ini lama-lama gue bikin instruksional santet. Tapi gue bilang sama ada Luna gak ya? Itu ini habis ini Pak saya bikin Akademi Santet Indonesia. Asik Akademi Santet ini. Iya gitu. Karena itu ada yang menyerang, ada yang menahan, kayak gitu loh. Itu ada tuh. Jadi perang santetnya ada. Tapi ngomongin lagi film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Ini selalu gue pikirin nih. Pemilihan judulnya itu menarik ya. Santet Dosa di Atas Dosa. Ini gimana nih? Maksudnya tuh kalau dulu kan santet apa? Pelebur lara ya? Pelebur nyawa. Nyawa. Nah masuk lagi nih. Kalau kita ulang lagi kan nggak ada sesuatu yang ini ya. Kembali lagi bahwa dosa di atas dosa itu adalah itu yang sangat dekat sama kita sekarang. Manusia-manusia yang ya kayak gue, lu mungkin gitu loh. Kita pernah melakukan dosa, tapi ada yang lebih dari itu lagi. Nah, itu yang mau kita angkat kayak gitu loh. Jadi bukan hanya dosa di atasnya dosa lagi. Tapi ada suatu mungkin dosa itu yang kita lakukan itu ada hal baik untuk semuanya kayak gitu. Nah, itu yang kita lihat untuk kita. Karena itu tadi bahwa dia kayak superhero kan, jadi kayak pahlawan dari semuanya yang ketindas, ada yang menjadi korban kayak gitu. Dia hadir menghapus itu semua ketindasan itu. Kayak gitu loh. Nah, itu yang kita coba hidupkan rohnya lewat Susana itu, karakter Susana itu. Dosa. Ya kayak gue bilang tadi ya, bukan hanya sekedar Susana jadi seperti kuntilanak atau apa, nggak hanya segitu ya, bukan sesuatu yang Susana itu hanya orang yang menakutkan ya, bukan kayak gitu. Tapi dia supaya icon hero juga kayak gitu. Dan walaupun sebenarnya pada saat dia menjadi hantu misalkan Kunti atau jadi Sundel Bolong, dia tetap heroik loh. Dia kan membantu orang-orang itu menghentikan kejahatannya gitu dengan form yang ya non manusia lah gitu. Jadi tetap superhero walaupun setan. Casper dia. Hantu baik hati. Dan bagi gue memang tagline itu memang menjadi pertanyaan. Itu mungkin yang jadi menarik bahwa tapi saat melihatnya gue yakin bahwa ini maksudnya dosa di atas dosa itu yang maksudnya menjadi apa ya, kita kasih dulu. Oke, ini ngomongin soal referensi ya, gue suka sih kalau ngelihat film-film horor di Indonesia itu udah banyak banget gitu. Dan pertama lihat Mas Azhar Kino juga kan dari film Kafir yang emang atmosferik. Terus sekarang perkembangannya udah macem-macem. Mas Azhar Kino kayaknya mencoba banyak jenis genre horor gitu. Nah terus Mbak Luna juga kan mau nggak mau ikon ratu horor itu menempel gitu ya. Tapi ke Mbak Luna dulu deh, selama memerankan Susana ada nggak sih usaha buat gue kayaknya bisa deh nyiptain Susana versi gue sendiri gitu, atau gue kayaknya gue harus ngikutin Susana deh gitu, atau gimana? Waktu pertama kali syuting Susana, yang pertama banget ya, banget gitu. Ikutin dia banget gitu loh, nonton filmnya, caranya gitu. Pokoknya dia lah gitu. Pokoknya dia lagi berakting, seakan-akan dia hidup kembali ada di film yang pertama. Yang kedua itu aku ngerasa kayak harus ada sesuatu yang baru. Tapi Pak Sunil maunya sama gitu. Nah yang ketiga ini karena formnya dia nggak berubah gitu. Aku pikir kayak aku sempat kayak bingung banget gitu, kayak ini gue mesti ngapain ya gitu. Karena jujur membingungkan, membingungkan sekali, kayak bagaimana, karena ada ekspektasi orang kan, apalagi Susana lovers ini banyak banget. Dan pasti ekspektasinya harus semirip mungkin, cara ngomongnya sama, ininya gerak-geriknya sama, pengennya selalu seperti itu. Tapi in the end, I think kita harus kita menghidupkan marwah Susana gitu. Tapi tetap kita adalah manusia yang berbeda sih.
Aku rasa 100% sama nggak mungkin. Jadi memang ini harus di-upgrade dengan pemahaman sekarang gitu. Karena ceritanya juga bukan plek-ketiplek zaman dulu. Ada pembaharuan dari segi cerita, dari segi penyutradaraan, dari segi teknis juga tuh kan kita leveling up lah gitu. So I thought mungkin dari sisi pengadeganan dan acting juga aku rasa nggak mungkin kita berpatok kepada yang lama selalu gitu. Kita harus juga bisa memberikan nyawa yang lebih gitu. Bagaimana kalau Susana hidup sekarang di film itu dengan gaya yang sekarang gitu. Benar-benar. Jadi nggak usah harus plek-ketiplek lah ya. Tetap sebenarnya ada cara ngomongnya. Tetap masih ada beberapa yang dimasukin. Bagaimana lafalan beliau tuh kayak cara ngomongnya tuh tetap ada gitu. Tapi dia mengambil keputusannya kan ceritanya udah beda nih. Mengolah pikiran dan actionnya tuh akan berbeda. Pasti ada beberapa tindakan atau cara Susana yang sekarang itu pasti akan lebih berbeda dibandingin yang sebelumnya sih. Yes. Menarik. Mungkin nanti juga akan berevolusi lagi ya kalau misalkan yang mainin Susananya udah bukan Mbak Luna Maya, dan siapa lagi. Dan menurut aku dia nggak boleh ngikutin aku lagi menurut aku gitu. Jangan gitu, siapapun nanti yang mungkin memainkan film Susana ini berikutnya gitu. Ya dia harus menciptakan trademarknya dia gitu. Seperti kayak misalkan gini deh, kita tahu Superman. Superman diperanin sama Ben Affleck beda. Robert Pattinson juga Batman beda gitu. Kan nggak mungkin sama gitu. Walaupun dia background dan karakternya adalah sama, tapi cara dia membawakan pasti ada sedikit perbedaan dengan ciri khasnya masing-masing. Begitu juga dengan Superman yang baru sama yang lama. Benar. They both are different two actors gitu. Benar. Pasti akan ada tim yang lama, ada tim yang baru. Tapi Indian ya Superman ya tetap Superman, Batman tetap Batman lah gitu. Emang superhero Susana tuh. Udah jelas. Menurut aku IP-nya tuh bukan lagi kita ngelihat Susana Van Federica ini, tapi udah IP sendiri. Bener. Jadi nggak bisa kita pemainnya kayak Luna nggak mirip sama Susana, nggak bisa gitu gitu. Betul. Udah dilihat harus sebagai identity sendiri gitu. Karena memang aku tahu cita-citanya Pak Sunil tuh memang IP-nya yang pengen dihidupkan sampai nanti gitu loh. Setuju, menarik banget. Nah kalau Mas Azhar Kino kan dulu bilang suka banget sama film Susana gitu ya. Dan ya maksudnya ada kesempatan untuk dihidupkan lagi sekarang di proyek yang ini. Kalau boleh tahu ada lagi nggak proyek-proyek horor jadul yang disukai gitu, yang pengen dibangkitkan. Kalau Joko kan kita tahu banyak dia suka banget Pengabdi Setan, makanya dia bisa. Gue mau bikin lagi. Nah kalau Mas Azhar Kino ada nggak sih? Gue penasaran juga nih. Sebenarnya banyak banget. Gue banyak banget yang film-film horor kita yang dulu itu ya sangat pengen gue ini ya, tapi banyak kembali lagi, banyak yang sudah udah keduluan kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi bener kayak contoh tuh, gue ngiri banget waktu pas Bayi Ajaib. Baru mau ngomong loh Mas. Kayak gitu. Bayi Ajaib ya. Bayi Ajaib aku nonton tuh waktu kecil, gila itu serem banget. Itu gue yang waktu pas gue pertama kali bikin film horor sampai waktu pas gue bikin film horor kan Joko bikin duluan juga Pengabdi Setan. Itu kan adaptasi juga gitu ya kan dari nah dari situ gue suatu saat mungkin ada nih mau bikin Bayi Ajaib nih. Tapi job pajak ini gak dapat ke gue. Kayak gitu tuh. Guntur. Guntur. Bukan Rako. Rako. Nah, jadi maksud gue banyak banget yang kayak gitu, tapi emang mungkin ini belum rezeki gue yang kayak gitu. Tapi waktu pas gue memang di telepon Pak Sunil, dia sampai bilang dia masih ngumpet-ngumpetin IP yang mau dia kasih gitu. Nah waktu pas dia sebut itu gue datang ke sana dan gue sangat kaget sebenarnya kayak gitu. Kagetnya gini, antara senang sama beban. Kayak gitu tuh. Karena gini, satu yang gue pegang akhirnya yang membuat gue yakin adalah gini, gue harus hidupin lagi ya tadi itu rohnya Susana yang asli gitu. Karena gue analisa gue gitu bahwa Susana ini bukan sosok yang hanya menyeram-nyeramkan kayak horor-horor yang lain. Di antara seremnya dia, matanya dia yang orang aja bilang matanya
diam aja udah seram kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi ada sesuatu hal yang lain di balik itu, message yang mau disampaikan kayak gitu. Bagi gua Susana itu adalah pahlawan bagi semua perempuan Indonesia. Nah, ini yang pengen gua bangkitkan dan jadi ikon lagi di era sekarang. Kayak gitu ya, lewat Luna ya sebagai pemainnya. Gue selalu bilang sama Luna bahwa ayo kita hidupin lagi, kita hidupin lagi Susana ini, karena bagi gue Susana itu bukan sekedar pocong atau apa kayak gitu ya, kayak gitu loh. Terus terang gitu loh. Karena bagi gue film-film kita dulu kan satir sekali ya. Saat politik Indonesia misal atau ekonomi lagi ini, oke, Susana dipakai tapi ceritanya tentang ekonomi yang ini, kayak gitu loh. Terus banyak pelecehan pada wanita, Susana dipakai kayak gitu loh, untuk menjadi message bahwa begitu banyaknya pelecehan seksual di Indonesia terhadap wanita kayak gitu loh. Bagi gue kayak Sundel Bolong dulu diciptain mungkin karena itu. Iya kan dia mohon maaf ya, dia di saya gitu. Sorry boleh diinin. Maksudnya kan ceritanya dia di itulah gitu, sehingga akhirnya dia mati ya dalam keadaan yang mengenaskan gitu. Padahal dia sedang kalau nggak salah hamil dengan suaminya gitu kan, ada itu. Terus akhirnya jadi Sundel Bolong apa segala macam, dan dia bangkit kembali untuk balas dendam, bahwa kalau dia aja bisa digituin, artinya banyak perempuan lain yang bisa diperlakukan seperti itu. Jadi dia mau menghentikan kejahatan si orang-orang ini. Jadi kan superhero lah ya gitu. Benar. Sangat-sangat mulia sampai mati dan berubah formasi aja dia masih ingin menghentikan kejahatan itulah. Oke, tapi ini gue mau ngomongin horor secara general gitu ya. Terutama buat Mas Azarkino, Mbak Luna yang sering berkaitan gitu dengan pekerjaannya sebagai perhororan gitu. Sebenarnya kalau kalian sendiri punya horor yang kalian nikmati gak sih? Maksudnya comfort horor gue tuh kayak gini gitu sebenarnya. Ada gak sih? Ada gak sih? Ya, maksudnya aku pecinta film horor. Aku suka banget film horor. Boleh dong kasih tahu kita asik. Banyak ya. Gue suka nih yang horor model gini, atau ya ada judulnya boleh sebutin aja. Aku jujur aku suka banget The Others, Nicole Kidman. Yes. I think that legend. Sangat itu one of my. Aku waktu nonton tuh benar-benar kayak anjrit gitu loh. Mind blowing. Pinter banget ya gitu. Itu benar-benar so smart gitu. Dan maksudnya kan bukan yang horor yang gitu loh, bukan yang jump scare, bukan yang apa, tapi kayak rasanya itu dingin filmnya, dan kita terbawa dan bisa merasakan filmnya itu dingin, dan ternyata dingin itu adalah karena si Nicole Kidman dianya yang literally kedinginan. Betul, dianya yang udah mokat loh. Aduh sorry gitu. Gak apa-apa. Masa penonton sinetron belum nonton Dandas. Itu udah lama banget kan. Jadi gak spoiler dong gitu. Aku suka itu. Terus apa yang terakhir tuh Evil Rise Dead gitu. Gore-nya gitu, kayak wah seru gitu. Insidious tapi yang pertama. Ya Conjuring klasik yang pertama gitu. Conjuring itu horror blockbuster. Betul, itu blockbuster. Horror blockbuster. Itu blockbuster banget gitu. Gak kayak itu jadi ikutan universe ya. Itu pinter sih, dan IP semuanya dijadiin IP juga, jadi film sendiri. Terus I like aduh tadi udah ada di kepala gue hilang. Boleh yang manapun keluar. I think I also like kayak Long Leg gitu. Oke. Jadi psikologis. Jadi benar-benar horornya itu manusia gitu. Manusia yang bisa melakukan banyak hal kegilaan gitu. Gue lebih takut manusia dibandingin setan soalnya gitu. Jadi kalau ditanya setan, oke lah gitu. Benar. Manusia lebih ngeri ya kadang-kadang. Itu apa lagi, banyak ya, lebih storytelling ya. Iya, lebih storytelling sih. Apalagi Mas Azhar ya, kalau gue sih sebenarnya gini, kalau gue sih terus terang ya, gue tuh masih mengagumin Hitchcock. Dengan Psycho-nya karena apa, itu masih terbesit di diri gue, kayak hanya satu shot darah ngalir di mana di saluran air gitu aja itu udah sangat ini ya, dengan apalagi dengan siluet orang yang akan di ini. Tapi emang itu lebih ke thriller kayak gitu ya. Tapi maksud gua
Tapi horor juga sih. Iya, tapi maksudnya kembali lagi bahwa bahasa visual itulah yang gue pegang sekarang, bahwa horor itu bukan hanya kita memperlihatkan hantu dengan asal type shotnya kayak gitu, tapi bagaimana bahasa visual itu bisa sampai ke penonton, bahasa kengerian, bahasa keteror kayak gitu. Itu yang gue pegang gitu ya untuk nyampein penonton, karena ya bagi gue sutradara kan selalu bahasa visual ya, bukan bahasa kata-kata kayak gitu tuh. Nah kembali lagi bahwa di skrip atau di naskah itu sendiri juga harus kuat kayak gitu untuk itu. Jadi sehingga director juga saat menciptakan visual itu akan lebih berimajinasi lagi kayak gitu. Terus horor A24 itu sangat bagi gue sederhana kayak gitu. Tapi bagaimana kita bisa sangat mencekam. Nah itu yang bagi gue sebenarnya lebih suka yang sederhana itu, tapi gimana penonton bisa dapat impactnya. Itu yang sangat gue sukain kayak gitu ya. Kayak kita nonton itu kan sama juga ya, film G30S ya. Ngeri itu horor ya. Maksudnya itu bukan horor ya. Maksud gue bagaimana hanya satu sayatan Idris Salim untuk membuat biola. Itu sangat bagi gue tuh, itu ada beberapa musik yang kayak gitu gue bawa untuk ke horor gue sendiri kayak gitu. Sebagai revenge kayak gitu. Itu kadang-kadang gue melihat bukan hanya gue harus bikin horor dari gue harus nonton film-film horor, enggak juga kayak gitu. Dari beberapa drama-drama yang kayak gitu yang sangat menyayat bisa gue bawa juga menjadi revenge kayak gitu loh. Itu yang gue selalu iniin sih gitu. Ya kalau Conjuring ya standar ya. Akhirnya ya. Cabin in the Wood. Itu juga maksud gue menarik juga. Terus yang terakhir itu yang gue lupa ya. Yang mana nih? Yang Halle Berry. Aduh gue lupa judulnya. Ini. Jadi dia sama anaknya di benar-benar di hutan. Apa ya? Kok gue lupa sih. Sama. Ceritanya cuma dia sama anaknya. Terus dia harus pakai tali. Iya. Aduh lupa. Itu menurut gue juga. Iya. Tapi nggak terlalu laku ya gitu. Tapi gue suka gitu kayak something yang aneh gitu. Ceritanya kok seru ya. Menurut gue mungkin harusnya film Indonesia berani lebih explore ya. Story sih, terutama lebih story, bukan hanya ke treatmentnya atau formulanya. Storynya yang lebih harus lebih ini. Karena terus terang nikmatnya horor itu kan bahwa lo diceritain tapi lo ada ketegangan. Filmnya horor itu kan kegelisahan ya. Betul. Nah, penonton juga harus gelisah kan. Itu yang harus dibawa moodnya gitu loh. Gitu sih. Setuju sih. Dan semoga ini bisa jadi catatan ya buat filmmaker horor Indonesia ke depannya. Buat gue juga. Penulis harus mungkin betul, lebih banyak lagi. Penulis, kita tuh kekurangan penulis sih. Bener ya, kekurangan penulis. Terus terang ya. Jadi mungkin banyak film yang akhirnya mirip-mirip karena penulisnya kurang. Jadi itu aja. Betul. Ya gimana mau kreatif penulisnya itu bikin lagi. Ya mungkin sebagai ini senang juga ya dalam setahun mungkin banyak dapat kerjaan. Tapi jadinya terlalu sama ya. Terlalu sama. Mungkin karena deadline-nya agak mirip-mirip kali ya. Jadi kayak gue ya namanya kreativitas kan nggak mungkin. Benar. Tiba-tiba dijejelin. Ya boleh Pak Produser kalau butuh penulis. Kalau butuh penulis. Siapa tahu bisa nulis. Ya boleh banget nih horor. Atau enggak mungkin teman-teman yang hobi nulis gitu. Siapa tahu submit aja cerita-cerita. Dan kualitas tulisannya sih menurut gue. Karena gue juga pernah membaca skenario. Kayak sebenarnya Susana ini aja, maksudnya Jujuk Prananto, penulis senior sebenarnya kan. Kayak gitu loh. Dia juga yang nulis ADC ya. Kayak gitu tuh. Maksudnya beda sekali saat membaca naskahnya dia dengan naskah misalnya anak yang baru menulis atau apa kayak gitu. Kok jauh banget beda banget. Kayak gitu. Maksudnya rapi ya, maksudnya tulisannya tuh deskriptif. Clear. Bagi jelas. Sebenarnya bukan masalah teorinya harus gini, enggak. Masalahnya gini. Semua clear. Masalah kenapa dia, kenapa ada di sini, sebab akibat ada semua gitu. Itu yang selalu sutradara punya horny dia saat membaca skenario yang kayak gitu. Tapi kalau kadang-kadang baca skenario yang kadang-kadang ini apa ya, ini kenapa ya, ini apa ya. Aku juga gitu. Akhirnya ini maksudnya kita bukan dipancing bukan kayak maaf nih ya kalau jatuh cinta tapi kan jadi kayak langsung horny gitu ya. Ini jadi kayak kita harus benahin lagi, kita harus diskon lagi, kayak gitu loh. Gak usah gitu, kita sebagai pemain aja kadang-kadang, kok ini, loh ini gini, kok ini gini, misalkan gini,
karena senarionya tuh nggak siap. Iya, nggak siap gitu karena nggak clear tadi ya jadinya. Nggak clear gitu dan kita sebagai yang baca gitu, sebagai misalkan kita ingin membedah karakter kita juga jadinya kayak PR-nya tuh banyak banget gitu. Banyak banget akhirnya mungkin nggak maksimal gitu karena memang skripnya mohon maaf banget gitu, kita sering terima tuh skrip yang lemah gitu. Jadi kita memainkannya juga jadi kayak kurang semangat ya. Terus terang ya, ini gue buka aja nih, jujur. Gimana ya? Susana itu persiapannya sebentar. Tapi membuat skripnya lama. Skripnya nah bagi gue mungkin sistem ini yang harus dilakuin. Mendingan skripnya lama. Betul. Karena matang ya Mas ya gitu. Benar, karena bagi gue gini, mau cepatnya persiapan mau enggak tergantung naskahnya. Kayak gitu tuh. Kalau saat naskahnya udah enak, waduh mau hanya 2 bulan bisa kita kerjain. Kayak gitu loh. Gawat nih pasangan. Ya benar. Ini gue fair-fairan aja kayak gitu, fair-fairan aja. Tapi kalau waktunya udah 2 bulan persiapan misalkan gitu ya. Terus naskahnya masih setengah yang gue bilang enggak clear. Sampai di lokasi juga masih berubah-ubah. Maksudnya gini, 2 bulan yang harusnya nyiapin apa yang udah bagus itu, malah ini 2 bulan harus benahin itu. Campur dengan teknik-teknik yang lain. Nah, kelihatan kok di film biasanya. Benar. Kalau ada yang nonton gitu, kok ini gini, itu pasti skripnya belum matang. Itu tadi yang bilang sama Luna tadi ya, maksudnya benar loh, maksudnya matangin dulu aja mending kayak gitu. Ya kan, maksudnya jangan buru-buru kayak gitu loh. Kalau emang belum siap ya mungkin jangan diproduksi dulu, mungkin kayak gitu. Itu sih. Cuma kan kadang-kadang PH udah dapat jadwal tayang. Kayak gitu tuh. Tapi gue harus apresiasi sih. Seingat gue ya, penulis skripnya Susana versi Mbak Luna ini selalu menarik-menarik. Kalau nggak salah yang kedua Tumpal Tamu Bolon yang nulis. Ini ya tadi Juru Prananto. Yang pertama itu kalau nggak salah ada Benedion ya. Iya betul. Benar kan? Jadi kayak eksplorasinya menarik sih tiap Susana itu. Tapi, dari segi belakang layar. Mungkin jujur ya sebenarnya kalau ya 1 dan 2 nggak sempurna lah ya gitu. Sebenarnya udah bagus, udah menarik, tapi kenapa itu menjadi banyak aduh kurang ini ngerasa ini. Karena sebenarnya aslinya tuh panjang banget. Oke, berapa halaman kalau boleh tahu? Panjang banget ya. Berapa halaman kalau boleh tahu? Tapi pada saat kita membaca yang panjang itu jelas banget gitu. Jelas banget gitu. Tapi masalahnya kalau ditranslate ke film ini bisa 4-5 jam. Gila. Karena memang perjalanan si karakter ini dengan ensemble yang banyak ini itu sebenarnya pas kita baca jelas lagi, anjir bagus lagi kok, gue menikmati ya. Nggak ada kayak ini kok gini ya, ini kok gini. Tapi habis gini, nggak gitu. Kayak clear. Tapi akhirnya harus ditrim. Harus ada yang dikorbanin gitu. Itu yang membuat mungkin jadi kayak kok gini gitu. Bisa lebih bagus misalkan karena memang sebenarnya skrip yang udah mateng pada saat ditrim itu juga PR lagi ya. Gimana caranya supaya skrip yang udah bagus itu kalau dipotong tidak menghilangkan esensi keutuhan ceritanya. Nah itu PR banget gitu. Dan memang kalau bisa dibilang 1, 2 dan 3 ini memang panjang. Panjang. Sorry. Durasinya boleh tahu berapa menit yang sekarang Susana? Kan masih 2 jam lebih. Nggak mungkin di bawah sih. 2 jam lebih dikit atau lebih banyak? Nggak sampai 2 jam setengah nggak nyampe. Nggak apa-apa sih 2 jam setengah juga gue. Cuma kan masalahnya kalau 2 jam setengah kan spot di bioskopnya sedih. Show time-nya ngurangin ya. Sisi bisnisnya nggak ketemu. Gitu. Tapi alhamdulillah ya dalam prosesnya gitu ya. Maksudnya saat pernah gue tanya juga ke beberapa teman-teman yang kayak asisten gue yang pernah juga dia Susana juga gitu ya, bahwa sebenarnya jumlah scene sama kayak gitu. Nah makanya gue mencoba untuk tidak bagaimana nanti waktu pas di editing tidak menjadi banyak angkat scene saat membuang itu, karena gue tahu ini sangat berkesinambungan gitu ya secara jalan ceritanya kayak gitu. Nah itu treatment kemarin tuh hanya lebih gue berat untuk kerja keras untuk bagaimana ini menyambung ini biar enak ngalir sehingga pemotongan scene tidak begitu banyak kayak gitu. Mungkin hanya trimming udah selesai dengan durasi yang 2 jam sekian kayak gitu ya. Yang padahal sebenarnya hampir 3 jam durasi offline ya kayak gitu ya. Kayak gitu tuh. Jadi yang pertama 5 jam Mas. Makanya kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah sih saat udah diedit memang tidak banyak angkat scene kayak gitu loh. Jadi itu yang karena gini bagi gue saat angkat scene bahaya.
Takutnya bolong. Karena ini udah terbentuk gitu. Berarti gue harus bagaimana formulanya biar tidak banyak angkat scene tapi ini masih tetap nyampe message-nya kayak gitu loh. Kan gak masih nyampe, semuanya masih nyampe kayak gitu loh. Itu sih. Tapi ya terus terang waktu pas gue baca memang wow gila banyak banget ya. Panjang ini. Tapi bagi gue waktu pas gue baca itu hanya berapa jam gue selesai. Karena ngalir. Aku juga kayak. Itu tadi gue bilang ya gitu. Clear. Yes. Beda tebel itu ya. Tebel. Tapi lu hanya berapa jam lu selesai. Beda dengan yang hanya tipis tapi jelimet. Puyeng ya. Itu bisa 3 hari gue baru selesai bacanya. Aku kayak gitu. Karena bingung gitu kayak apa? Iya gitu loh. Gimana sih gitu. Akhirnya kan hari ini gak selesaiin, lanjut lagi besok kayak gitu terus kan. Akhirnya pernah kayak di lokasi gitu, misalkan di film-film gitu. Karena aku gak ngerti scene-nya, pas ini tuh gimana sih gitu. Lo treatment lo gimana sih? Pas di lokasi, oh ternyata gini doang gitu. Gini. Kenapa sih tulisannya? Penjelasannya tuh panjang. Iya. Pas di take, enggak nanti kamu gini. Ya elah ngapain sih panjang gitu, bikin jelimet gitu. Aduh. Coba ya penulis-penulis di luar sana, mari. Nggak, tapi ya memang ya nggak bisa disalahin cuma penulisnya doang gitu loh. Karena memang kalau udah ada di industri dan bekerja di belakang layar dan kami juga yang di depan layar tuh memang kan nggak semudah itu dan nggak sesimpel itu gitu loh. Pada saat udah diterima penonton ya memang jadi sesimpel itu. Masalahnya suka atau enggak, jelek atau bagus kan. Cuma memang kita mau membela diri ya nggak mungkin karena memang udah hasil akhir fix. Kita nggak mungkin dong bilang nggak itu jelek atau itu bagus soalnya kita begini gini. Ya kalau bagus mungkin kita bisa membanggakan. Kalau jelek ya nggak akan kita mau bela segimanapun ya udahlah jelek aja gitu. Betul. Dan kadang film kalau nggak dimungkin adalah satu lagi terakhir tuh keberuntungan. Tinggal itu. Marketing, jor-joran, mantap, ayo. Jadi kadang kita bikin film bagus nih, ya kan. Tinggal keberuntungan ada di kita enggak kayak gitu loh. Betul. Mungkin karena persaingannya ya, persaingan yang di Indonesia banyak, ya sekarang. kayak gitu ya. Gila, gokil sih Indonesia gila sih. Misalnya kayak dulu lo bilang film gue yang pertama Kafir gitu ya. Mungkin karena dulu kan film horornya masih jarang ya kayak gitu. Jadi saat dia muncul jadi stand out kayak gitu ya. Jadi wah gila ini beda banget apalah dia ngomong. Tapi kalau dia munculin sekarang belum tentu juga itu. Kayak gitu. Ada dobrakan. Gitu tuh. Ya makanya jadinya yang berbeda itu yang jadi stand out. Contoh Sore misalkan karena dia stand out sendiri dan orang udah mulai jenuh dengan film yang lain. Emang filmnya juga bagus ya gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya jadi penonton membludak karena rasa haus sesuatu yang baru juga gitu. Benar. Betul kita harus ngasih yang baru, yang beda gitu ya, dan yang bagus sih, yang jelas ya. Iya. Biar tetap. Dan mungkin juga karena penonton kita tuh kan macam-macam lah ya. Ada yang suka coklat, ada yang suka stroberi, ada yang suka pisang kayak gitu loh. Nah tinggal mereka mau memilih kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang mereka mungkin mau Mas Billy, cuma produsernya belum berani untuk memberikan begitu beragam kayak gitu loh. Genre sih. Maksudnya gini, mungkin ada film yang bagus misalnya kayak gitu, tapi dia jumlahnya sedikit gitu loh. Tapi mungkin saat itu ya memang coklat itu yang disukain gitu loh. Yang lain lagi suka yang crispy kayak gitu loh. Nah itu yang gue bilang tadi keberuntungan itu. Aduh lapar nih lagi puasa lagi. Ngomonginnya crispy sama coklat. Ya karena bagi gue kalau kita ngomongin film di industri ya itu bagi gue kayak makanan aja sih, kayak produk aja, kayak minuman atau apa yang kita jual kan kayak gitu. Thank you banget lah, keren banget nih Mas Azhar Kirana Maulana Maya sudah ngobrol panjang lebar ya tentang film terbaru upcoming. Dan apakah ini akan jadi film terakhir mereka di tahun ini, kita lihat. Kayaknya kita akan nonton lagi. Jangan lupa kalau ada project bagus banget ya mungkin ya. Iya, nggak apa-apa. Kita selalu menunggu kalau film horor yang oke. Siap. Dan tayang tanggal 18 Maret. Oh itu pas lebaran ya? Iya. 2 hari sebelum. 2 hari sebelum malah ya? Lebaran 19 kayaknya. Lebaran 19 antara 19 atau 20 lah. Iya segituan. Oke. Masih di bulan puasa juga masih. Oke, gila. Ini bakal rame nih lebaran nih. Jadi silakan yang pertarungan. Iya gila. 6 film besar. Buat mengingatkan kalian ada 6 ya. Kampanye. Coba ini nomor berapa?
Kita kebetulan nomor Gak tahu ya. Nomor 2. Horornya cuma 2 ya. Oh iya, horornya cuma 2. Horornya cuma 2, sisanya non horor. Tapi beragam lah untuk nonton lebaran kali. Ada Buat film anak-anak ada, ada, animasi, drama ada keluarga, drama keluarga, iya. ada apa lagi? Banyak sih, banyak. Jangan asal jangan 6-6-nya horor semua kan. Itu bahaya. Horornya sih cuma 2 sih. Dua. Yeah. Big IP juga ya keduanya. Franchise yang berbeda juga kan. Iya. Menarik. Jadi selama liburan boleh tiap hari kali beda-beda. Bener ada bahan ke bioskop tiap hari. Itu tuh mas gue. Jadi pas liburnya jadi nggak bosan, nggak suntuk. Jadi hari ini nonton ini, besok nonton apa. Gitu. Oke, terakhir pesan-pesan buat yang mau nonton film ini. Ada nggak? Selain disuruh bawa makanan, Mas nonton siapa? Jangan lupa 18 Maret 2026 nonton ke bioskop. Dan ini menjadi film lebaran yang sangat menarik sih untuk ditonton. Ini hiburan yang seru pokoknya. Nonton semuanya lah 6-6-nya. Tapi yang pertama nonton Susan. Aku support semua filmnya. Tapi hari pertama nontonnya kita. Hari kesekian boleh yang lain. Kan adil. Bener. Gimana Mas Azhar? Ada pesan-pesannya buat yang menonton? Kalau gue sendiri sih tontonan ini sangat menarik untuk rame-rame sebenarnya gitu. Tapi bukan hanya buat teman-teman, buat bokap nyokap lu kalau mau nonton gitu ya rame-rame yang pengen reuni lagi dengan Susana ini tepat sekali bagi gue gitu. Karena gue jamin itu kayak gitu. Karena bagi gue film Susana ini horor kayak gitu, tapi ini jadi keluarga juga kayak gitu. Nostalgia lintas generasi ya. Jadi istilahnya mungkin senyokap lu kalau nonton ini pasti akan ngerti. Kayak gitu. Oke. Itu sih. Thank you banget sekali lagi buat Luna Maya dan Azhar Kinoy. Sama-sama. Semoga sukses, semoga jutaan penontonnya. Amin. Dan kita tunggu saja nanti lebaran guys. Oke? Sampai ketemu lagi di podcast Sinekrip berikutnya. Bye. Dadah.